Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifio Fajar Nugraha dengan NIM 120223099. Saya dari kelas SI 4607 Universitas Telkom di Bandung. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan mengenai problem solving menggunakan ChatGPT. Adapun beberapa anggota kelompok saya yang membantu saya dalam mengerjakan tugas besar pembuatan makalah ini. Kemudian ada latar belakang. Nah, latar belakang dalam pembuatan makalah ini yaitu pertama kita mengetahui bahwa beberapa pelajar dan mahasiswa sering melakukan kecurangan dalam melakukan ujian maupun melakukan pengerjaan tugas mereka. Nah, sehingga karena kecurangan-kecurangan itu membuat para mahasiswa dan siswa menjadi ketergantungan terhadap ChatGPT. Karena ketergantungan oleh ChatGPT, mereka menjadi tidak berpikir kritis sehingga membuat keseharian mereka dalam problem solving pasti akan terus berkurang. Oleh karena itu, makalah ini dibuat untuk mengetahui dan memberikan pelajaran bahwa ada beberapa dampak negatif dari penggunaan ChatGPT yang berlebih. Nah, adapun rumusan masalah. Yang pertama yaitu apa itu teknologi AI dan ChatGPT, kemudian bagaimana bisa terbentuknya sebuah kecerdasan buatan, dan yang ketiga ada apa dampak negatif dari penggunaan ChatGPT terhadap pelajar dan mahasiswa. Dan yang keempat, apa dampak positif dari penggunaan ChatGPT pada mahasiswa atau pelajar dalam penyelesaian masalah keseharian mereka. Nah, adapun tujuan dari pembuatan makalah ini yaitu untuk mengetahui apa itu ChatGPT dan menganalisis dampak negatif yang diberikan dari penggunaan ChatGPT bagi pelajar di Indonesia. Serta kita akan membahas beberapa definisi, sejarah, dan dampak negatif serta positif yang ditimbulkan dari ChatGPT ini. Nah, manfaat yang kita dapat antara lain kita dapat mengetahui apa itu ChatGPT, apa itu AI, dan kita juga dapat memanfaatkan teknologi ChatGPT dengan baik. Kemudian kita juga dapat mengetahui dampak buruk dari ChatGPT dalam problem solving. Kemudian yang terakhir kita juga bisa membuka wawasan terhadap perkembangan teknologi yang ada saat ini. Adapun contoh kasus penyalahgunaan ChatGPT dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama ada menjalankan kegiatan pembelajaran dengan kecurangan menggunakan ChatGPT. Jadi para mahasiswa dan pelajar itu sering menggunakan ChatGPT untuk menyelesaikan tugas-tugas mereka. Kemudian beberapa orang atau pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab sering membuat virus atau malware yang nantinya akan disebar ke beberapa device komputer di seluruh dunia, dan itu menjadi kejahatan-kejahatan di dunia maya. Selanjutnya juga digunakan sebagai penipuan entah itu penipuan online, penipuan scam, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang pertama yaitu pengertian AI dan ChatGPT. Nah, AI atau Artificial Intelligence menurut Budi Harto dan Soehartono merupakan kecerdasan buatan di bidang ilmu komputer yang melibatkan kemampuan manusia dalam mengetahui, memahami, memprediksi, dan memanipulasi hal-hal yang lebih besar dan kompleks daripada hal-hal sebelumnya. Jadi AI ini merupakan suatu machine learning yang diciptakan untuk memudahkan manusia dalam melakukan kegiatan sehari-hari seperti membantu menganalisis data, menyusun data, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ChatGPT atau Generative Pre-trained Transformer merupakan teknologi kecerdasan buatan
yang dapat berinteraksi dengan manusia seperti dalam percakapan manusia. Nah, jadi ChatGPT ini merupakan bagian dari AI. ChatGPT ini merupakan perkembangan dari AI yang dulu awal keluar, kemudian dikembangkan sehingga dapat dilatih menggunakan bahasa-bahasa percakapan manusia sehari-hari, juga memberikan jawaban-jawaban yang sesuai dengan pertanyaan yang diberikan saat menggunakan ChatGPT dan lain sebagainya. Nah, yang kedua ada proses terciptanya kecerdasan buatan. Nah, istilah kecerdasan buatan atau AI, Artificial Intelligence, pertama kali itu muncul pada tahun 1956 dalam konferensi Dartmouth. Konsep kecerdasan buatan telah ada sebelumnya dan dikembangkan oleh para ahli dari masa ke masa untuk membantu manusia dalam menyelesaikan masalah. Nah, pada tahun 1900-an, beberapa filsuf di dunia mengeluarkan teori-teori matematika yang menjadi dasar bagi mesin komputer maupun kecerdasan buatan. Salah satunya seperti George Boole menemukan aljabar Boolean yang menjelaskan operasi logika dalam bentuk digit biner 0 dan 1. Nah, kemudian dari aljabar Boolean ini diciptakan kembali operasi logika lainnya sehingga bisa menciptakan machine learning yang dapat digunakan dalam membantu manusia. Nah, selanjutnya pada tahun 1930-an muncul tokoh seperti Alan Turing dan teman-temannya. Nah, Alan Turing ini merupakan penemu Turing Machine dan juga tes Turing untuk menguji kecerdasan mesin komputer. Nah, kemudian yang ketiga ada dampak negatif ChatGPT terhadap pelajar atau mahasiswa. Nah, meskipun mudah digunakan, ChatGPT juga memiliki dampak negatif yang begitu besar kepada penggunanya, khususnya pada pelajar dan mahasiswa, seperti mahasiswa dan pelajar akan ketergantungan yang berlebihan terhadap penggunaan ChatGPT karena keseringan menggunakan saat mengerjakan tugas atau melakukan kegiatan-kegiatan lainnya. Nah, kemudian akibat ketergantungan itu, jadi mereka tidak bisa melakukan atau meningkatkan critical thinking mereka dan juga penyelesaian masalah dalam kehidupan sehari-hari juga jadi sangat kurang. Jadi mereka selalu menggunakan ChatGPT dalam melaksanakan penyelesaian masalah sehari-hari mereka. Terus juga ada ketergantungan terhadap ChatGPT, mereka jadi kurangnya memahami konsep dalam melakukan suatu kegiatan atau suatu penyelesaian masalah dalam kehidupan sehari-hari mereka. Terus juga mereka seringkali terkena plagiarism saat melakukan pengerjaan tugas mereka, karena mereka hanya mengcopy paste, tidak memparafrase kata-kata yang diberikan oleh ChatGPT. Nah, yang keempat ada dampak positif ChatGPT terhadap pelajar atau mahasiswa. Nah, selain ada beberapa dampak negatif seperti yang sudah kita bahas tadi, artinya ChatGPT ini juga memberikan dampak positif kepada mahasiswa dan pelajar. Salah satunya yaitu kita dapat mengakses informasi dengan mudah, sehingga dapat memberikan wawasan dan pengetahuan kita terhadap dunia luar, dan juga kita dapat meminta bantuan atau referensi dalam penyelesaian masalah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ChatGPT juga dapat meningkatkan kreativitas kita dalam melakukan suatu kegiatan atau
pemecahan masalah yang membutuhkan kreativitas tinggi, nah kita bisa menggunakan ChatGPT untuk berkreativitas sesuka kita. Nah, dan juga yang terakhir, kita bisa menggunakan ChatGPT untuk melakukan berbagai hal sehingga membuat efisiensi dan produktivitas kita meningkat, sehingga tidak ada lagi waktu-waktu yang terbuang percuma oleh kegiatan yang tidak berguna. Akan tetapi penggunaan ChatGPT ini juga penting untuk diingat bahwa sebaiknya dalam penggunaan ChatGPT ini dilakukan dengan batas-batas yang tepat. Nah, mahasiswa atau pelajar juga perlu mengembangkan kemampuan berpikir kritis untuk mendalami atau melakukan dalam keterampilan mandiri untuk pemecahan masalah. Nah, ChatGPT juga harus digunakan sebagai alat bantu, bukan alat utama untuk melakukan hal-hal pribadi kita. Nah, dan terakhir ini ada kesimpulan. Cara positif mungkin penggunaan ChatGPT ini memberikan banyak manfaat kepada kita, seperti memberikan akses kemudahan terhadap mencari informasi. Kemudian kita juga dapat melakukan mencari referensi dalam kegiatan-kegiatan keseharian kita untuk lebih produktif dalam keseharian kita. Akan tetapi ChatGPT juga memberikan dampak negatif yang lumayan besar, seperti hilangnya critical thinking kita dalam keseharian, kemudian problem solving yang mungkin menurun dibanding sebelum menggunakan ChatGPT. Kemudian juga kita harus berhati-hati saat menggunakan ChatGPT. Kita juga harus melihat sumber-sumber yang telah diverifikasi kebenarannya dalam penggunaan ChatGPT ini untuk menghindari dari plagiarisme atau hal-hal negatif lainnya lah. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.